Pernah nggak kamu gak ngobrol sama seseorang, tapi ada sesuatu yang terasa nggak beres? Mereka tersenyum, jawabannya terdengar normal, tapi entah kenapa, kamu merasa sedang dibohongi. Masalahnya, kebanyakan dari kita percaya pada tanda yang salah. Kita pikir orang yang bohong pasti gugup, menghindari kontak mata, atau terlihat gelisah. Padahal para agen justru mencari hal yang berbeda. Dalam buku Spy the Lie, terungkap bahwa kebohongan sering tersembunyi, bukan di gerakan tubuh, tapi di kata-kata yang terlihat biasa. Dan setelah kamu tahu ini, cara kamu melihat orang nggak akan pernah sama lagi. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Dalam buku Spy the Lie, salah satu teknik paling penting yang diperkenalkan adalah Behavioral Analysis Interview, sebuah metode wawancara yang digunakan oleh agen-agen Amerika untuk menggali kebenaran dari seseorang tanpa harus bergantung pada intuisi semata. Behavioral Analysis Interview bukan sekadar tentang bertanya, tapi tentang bagaimana kamu bertanya, kapan kamu diam, dan bagaimana kamu membaca perubahan kecil dalam perilaku lawan bicara. Di balik percakapan yang terlihat sederhana, sebenarnya ada proses analisis yang sangat terstruktur dan tajam. Metode ini dimulai dengan pertanyaan terbuka. Alih-alih mengajukan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, pewawancara justru mendorong seseorang untuk bercerita. Pertanyaan seperti, ceritakan apa yang terjadi kemarin, membuka ruang bagi seseorang untuk menyusun narasi mereka sendiri. Disinilah hal menarik terjadi, karena orang yang jujur biasanya akan memberikan jawaban yang mengalir, konsisten, dan tidak terlalu dipikirkan. Sebaliknya, orang yang berbohong cenderung lebih berhati-hati, bahkan terkadang terlalu berhati-hati, karena mereka harus memastikan cerita mereka terdengar masuk akal. Selama proses ini, pewawancara tidak hanya mendengarkan isi jawaban, tetapi juga mengamati perubahan perilaku. Perubahan kecil seperti jeda yang tiba-tiba, perubahan nada suara, atau cara seseorang memilih kata-kata bisa menjadi petunjuk penting. Bukan berarti satu perubahan langsung menunjukkan kebohongan, tetapi ketika perubahan itu muncul setelah pertanyaan tertentu, hal tersebut bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Disinilah Behavioral Analysis Interview menjadi sangat kuat, karena fokusnya bukan pada satu tanda tunggal, melainkan pola yang muncul seiring percakapan berlangsung. Selain itu, inti dari metode ini adalah mencari inkonsistensi dalam jawaban. Orang yang berbohong seringkali kesulitan menjaga cerita mereka tetap konsisten, terutama ketika ditanya dengan cara yang berbeda atau dalam urutan yang tidak terduga. Misalnya, ketika diminta menceritakan kembali kejadian dalam urutan terbalik atau menjelaskan detail kecil yang sebelumnya tidak disebutkan, kebohongan mulai retak. Hal-hal kecil yang tidak sinkron ini menjadi celah yang bisa digunakan untuk menggali lebih dalam. Yang membuat behavioral analysis interview begitu efektif adalah pendekatannya yang tidak konfrontatif. Pewawancara tidak langsung menuduh atau menekan, tetapi justru menciptakan suasana yang membuat lawan bicara merasa nyaman untuk terus berbicara. Dalam kenyamanan itulah, orang yang berbohong seringkali tanpa sadar mengungkapkan lebih banyak dari yang seharusnya. Mereka berusaha terlihat meyakinkan, tetapi justru disitulah mereka membuat kesalahan. Pada akhirnya, Behavioral Analysis Interview mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu muncul dari pertanyaan yang keras, tetapi dari pertanyaan yang tepat. Ini bukan tentang menjadi agresif, melainkan tentang menjadi observan, sabar, dan strategis. Dengan memahami cara kerja metode ini, kamu tidak hanya belajar mendeteksi kebohongan, tetapi juga memahami bagaimana manusia berpikir, bereaksi, dan mencoba menyembunyikan sesuatu di balik kata-kata yang terlihat biasa. Dalam buku Spy the Lie, konsep tentang deception indicators atau tanda-tanda kebohongan dijelaskan dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang selama ini banyak dipercaya orang. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa kebohongan bisa dikenali dari bahasa tubuh, seperti menghindari kontak mata, terlihat gugup, atau gerakan yang tidak tenang. Namun, para mantan agen yang menulis buku ini justru menekankan bahwa kebohongan lebih sering tersembunyi dalam kata-kata, bukan gerakan tubuh. Cara seseorang menjawab pertanyaan seringkali jauh lebih jujur daripada ekspresi wajahnya.
Salah satu indikator yang cukup umum adalah ketika seseorang memberikan jawaban yang terlalu singkat atau justru terlalu panjang. Jawaban yang terlalu singkat bisa menjadi tanda bahwa seseorang ingin segera mengakhiri topik tertentu tanpa memberi ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Di sisi lain, jawaban yang terlalu panjang bisa menjadi upaya untuk menutupi sesuatu dengan membanjiri percakapan menggunakan detail yang sebenarnya tidak relevan. Orang yang berbohong seringkali merasa perlu menjual ceritanya agar terdengar meyakinkan, dan tanpa sadar, mereka justru memberikan lebih banyak informasi daripada yang diminta. Selain itu, menghindari jawaban langsung juga menjadi salah satu sinyal penting. Ketika seseorang ditanya sesuatu yang spesifik, tetapi ia menjawab dengan mengalihkan topik atau memberikan respons yang tidak benar-benar menjawab pertanyaan, hal tersebut patut diperhatikan. Ini bukan berarti mereka pasti berbohong, tetapi bisa menjadi indikasi bahwa mereka tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Ketidaknyamanan inilah yang seringkali menjadi pintu masuk untuk menggali lebih dalam. Indikator lain yang menarik adalah kebiasaan mengulang pertanyaan sebelum menjawab. Sekilas ini terlihat normal, seolah-olah seseorang hanya butuh waktu untuk berpikir. Namun, dalam konteks tertentu, ini bisa menjadi strategi untuk membeli waktu, menyusun jawaban yang aman, atau memastikan respons mereka terdengar konsisten dengan cerita yang telah mereka bangun sebelumnya. Dalam jeda kecil itulah, proses berpikir yang lebih kompleks terjadi, terutama bagi seseorang yang sedang mencoba menyembunyikan kebenaran. Penggunaan kata-kata yang terlalu aman juga menjadi salah satu tanda yang sering diabaikan. Orang yang jujur cenderung berbicara dengan bahasa yang sederhana dan langsung. Sebaliknya, orang yang berbohong seringkali memilih kata-kata yang terasa lebih hati-hati, formal, atau bahkan defensif. Mereka mungkin menghindari pernyataan yang tegas dan lebih memilih kalimat yang ambigu, seolah ingin menjaga jarak dari apa yang mereka katakan. Ini adalah bentuk perlindungan diri yang muncul secara tidak sadar. Perubahan cara bicara, seperti nada suara, tempo, dan pilihan kata, juga bisa menjadi indikator yang signifikan. Ketika seseorang tiba-tiba berbicara lebih cepat, lebih lambat, atau mengubah gaya bahasanya saat menjawab pertanyaan tertentu, hal itu bisa menunjukkan adanya tekanan internal. Perubahan ini tidak selalu berarti kebohongan, tetapi ketika dikaitkan dengan konteks pertanyaan tertentu, ia bisa menjadi bagian dari pola yang lebih besar. Contoh sederhana bisa menggambarkan perbedaan ini dengan jelas. Ketika seseorang ditanya, "Kamu yang ambil barang itu?" Jawaban jujur biasanya akan langsung dan sederhana, seperti enggak. Tidak ada kebutuhan untuk menambahkan penjelasan yang tidak diminta. Namun, jawaban seperti, "Kenapa saya harus ambil barang itu?" justru menimbulkan tanda tanya. Alih-alih menjawab, orang tersebut malah mengalihkan fokus dan mencoba membingkai ulang pertanyaan. Disinilah letak kejanggalannya. Pada akhirnya, deception indicators bukanlah alat untuk langsung menilai seseorang sebagai pembohong, melainkan sebagai sinyal awal untuk lebih waspada dan observan. Satu indikator saja tidak cukup untuk menarik kesimpulan. Namun, ketika beberapa indikator muncul bersamaan dalam konteks yang sama, disitulah kamu mulai melihat pola. Dan dari pola itulah, kebenaran perlahan mulai terungkap, bukan dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang tersembunyi di balik kata-kata. Dalam buku Spy the Lie, ada satu konsep yang terlihat sederhana, tapi justru sangat kuat, the power of silence. Diam, dalam konteks ini, bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah strategi, diam adalah tekanan. Dan yang paling penting, diam adalah alat untuk membuka kebenaran yang seringkali tidak bisa didapatkan hanya dengan bertanya. Kebanyakan dari kita merasa tidak nyaman dengan keheningan. Saat percakapan tiba-tiba berhenti, ada dorongan alami untuk mengisinya kembali. Entah dengan pertanyaan, klarifikasi, atau bahkan sekadar basa-basi. Tapi justru disitulah letak kesalahannya. Dalam teknik yang digunakan oleh para agen, keheningan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan dimanfaatkan. Karena bagi seseorang yang sedang berbohong, diam adalah situasi yang sangat tidak nyaman. Orang yang berbohong cenderung hidup dalam tekanan internal. Mereka harus menjaga konsistensi cerita, memastikan tidak ada celah, dan terus memantau bagaimana mereka terdengar di mata orang lain. Ketika percakapan berhenti dan tidak ada respons dari lawan bicara, tekanan itu meningkat. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah jawabanku tadi dipercaya? Atau apakah aku terlihat mencurigakan? Ketidakpastian ini menciptakan rasa gelisah yang perlahan mendorong mereka untuk berbicara lagi. Disinilah keheningan bekerja sebagai senjata. Tanpa perlu mengajukan pertanyaan tambahan, orang yang berbohong seringkali akan merasa terdorong untuk menambahkan informasi.
Mereka mencoba memperjelas, memperkuat, atau bahkan membela jawaban mereka sebelumnya. Namun ironisnya, semakin banyak mereka berbicara, semakin besar kemungkinan mereka membuat kesalahan. Mereka bisa saja memberikan detail yang tidak konsisten, menambahkan informasi yang sebelumnya tidak ada, atau bahkan secara tidak sadar, mengungkap sesuatu yang seharusnya mereka sembunyikan. Yang menarik, proses ini sering terjadi tanpa disadari. Orang tersebut merasa sedang mengendalikan situasi, padahal sebenarnya mereka sedang membuka celah dalam cerita mereka sendiri. Keheningan menciptakan ruang, dan dalam ruang itu, kebohongan mulai kehilangan strukturnya. Apa yang awalnya terdengar rapi, perlahan menjadi rapuh. Namun, menggunakan keheningan membutuhkan kesabaran dan kontrol diri. Ini bukan tentang sengaja membuat situasi canggung, tetapi tentang memberi ruang bagi lawan bicara untuk mengisi kekosongan dengan cara mereka sendiri. Dalam banyak kasus, orang yang jujur tidak merasa perlu mengisi keheningan dengan berlebihan. Mereka sudah mengatakan kebenaran, sehingga tidak ada dorongan untuk menambahkan apapun. Sebaliknya, orang yang berbohong justru merasa harus terus berbicara untuk menjaga ilusi yang mereka bangun. Pada akhirnya, The Power of Silence mengajarkan bahwa, terkadang, cara terbaik untuk mendapatkan jawaban bukanlah dengan berbicara lebih banyak, tetapi dengan berbicara lebih sedikit. Dalam dunia yang penuh dengan kata-kata, justru keheningan bisa menjadi alat paling tajam untuk mengungkap apa yang tersembunyi. Dalam buku Spy the Lie, teknik strategic questioning menjadi salah satu pendekatan paling efektif untuk mengungkap kebenaran tanpa harus terlihat mengintimidasi. Intinya sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam. Jangan selalu bertanya secara langsung seperti yang diharapkan. Karena ketika seseorang tahu arah pertanyaan, mereka punya waktu untuk menyiapkan jawaban. Dan disitulah kebohongan seringkali terasa rapi, terstruktur, bahkan meyakinkan. Namun ketika pola pertanyaan diubah, terutama menjadi tidak terduga, struktur itu mulai runtuh. Orang yang jujur biasanya tidak perlu menghafal cerita. Mereka hanya perlu mengingat apa yang benar-benar terjadi. Sementara itu, orang yang berbohong seringkali mengandalkan skrip di dalam pikirannya. Alur cerita yang sudah mereka siapkan agar terdengar masuk akal. Masalahnya, skrip ini memiliki batas. Ia hanya kuat jika pertanyaan mengikuti jalur yang bisa diprediksi. Ketika pertanyaan mulai keluar dari pola tersebut, tekanan mental mulai meningkat, dan disitulah celah mulai terlihat. Selain itu, mengubah urutan waktu juga menjadi teknik yang sangat efektif. Ketika seseorang diminta menceritakan kejadian dari awal hingga akhir, mereka cenderung mengikuti alur yang sudah mereka siapkan. Namun ketika diminta untuk menceritakan dari akhir ke awal atau melompat ke bagian tertentu secara acak, konsistensi cerita mulai diuji. Orang yang jujur tetap bisa menyesuaikan karena mereka mengingat kejadian nyata, meskipun mungkin butuh sedikit waktu. Sebaliknya, orang yang berbohong seringkali kesulitan menjaga detail tetap sinkron, karena skrip mereka tidak dirancang untuk fleksibilitas seperti itu. Pendekatan lain yang tak kalah penting adalah menggali detail spesifik. Pertanyaan sederhana seperti jam berapa tepatnya itu terjadi? Atau kamu duduk di sebelah siapa saat itu? Bisa terlihat sepele, tetapi sebenarnya sangat kuat. Detail-detail kecil ini sulit dipalsukan secara konsisten, terutama jika ditanyakan di waktu yang berbeda atau dengan cara yang berbeda. Semakin dalam seseorang mencoba menjelaskan, strategic questioning mengajarkan bahwa kebenaran seringkali tidak muncul dari pertanyaan yang lurus, tetapi dari pertanyaan yang cerdas.